Kita bicara Pertamina yang rugi 11 triliun sekarang atau bagaimana? Khusus Pertamina atau kerugian BUMN lainnya juga seperti PLN yang punya tagihan tidak bisa bayar lebih dari 650 triliunan juga kita bahas kah? Atau hanya Pertamina saja? Kita ke Pertamina tapi versi lain, boleh nggak? Kacamatanya orang curigaan, negative thinking atau threat analysis melihat dari sisi yang berbeda, boleh ya? Pertama, saya selalu curiga kalau ada sesuatu yang viral. Karena memang budget memviralkan disiapkan oleh pemerintah saat ini dengan dana yang besar. Jadi ketika ada yang viral, pasti otak saya bertanya, kenapa diviralkan? Terlepas yang memviralkan pro pemerintahan atau para oposisi, tetapi ada yang memviralkan atas sesuatu, saya curiga aja. Tema viralnya sederhana kali ini. Pertamina rugi 11 triliun yang katanya ada orang terbaik manajemennya yang seharusnya bisa lebih baik. Lalu ketika rugi begini, saya tidak langsung point finger, ini gara-gara Ahok, ini gara-gara Nike. Saya malah mikir jangan-jangan yang main di atas mereka. Kalau ternyata yang main di atas mereka, itu merupakan tantangan untuk kita bongkar. Namanya juga magic reveal. Kita membuka tabir monster ekonomi. Sesekali sok-sokan pamer sesuatu yang si Sontoloyo ini tahu. Bolehlah. Walau ndeso, kan kita sering bilang Sontoloyo ini wong bodoh ngaku pinter. Jadi ya kali ini ngaku pinter lagi deh. Setuju ya? Ini datanya. Data keuntungan Pertamina Hulu tahun 2019. Data dari Pepsi, Pertamina EP Cepu, 852 juta dolar. PEP 700 juta dolar. PHI 505 juta dolar. PHE 590 juta dolar. PGE 95,6 juta dolar. Yang totalnya adalah 2,743 miliar US dollar. Jadi kalau Hulu untung dan Pertamina rugi, maka yang membuat rugi adalah sisi pengelolaan minyak atau refinery, tangki storage, dan distribusi yang dipegang oleh Pertamina Pusat dan Pertamina Hilir. Dan ini keterampilan manajemen loh, bukan keterampilan engineering. Jadi engineering Pertamina Hulu perform dengan baik. Kita bahas sekarang kok rugi? Rugi gaji kegedean kah? Rugi kelola minyaknya kah? Distribusinya juga masalah? Atau karena satu harga seluruh wilayah Indonesia? Di sini kita sebagai manusia yang tidak punya posisi, tidak punya jabatan, hanya modal cinta pada NKRI mendadak ingin bertanya, kenapa disuarakan Pertamina rugi? Jadi sekarang disuarakan seakan-akan Pertamina rugi besar. Jangan-jangan supaya hanya alasan agar seseorang atau pejabat yang berkuasa bisa mendapatkan legitimasi untuk bisa menjual perusahaan energi ini. Pastinya kalau dijual rugi, ya dijual dengan harga murah. Bukan begitu para oligarki? Setuju ya kalian ya? Sebentar lagi jangan-jangan ada yang mengusulkan penjualan aset ini. Di sisi propaganda sengaja dibuat viral biar rakyat ikhlas Pertamina dijual sebagian tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada hater pemerintah yang andalah paling berjasa membuat berita viral ini dijalankan karena dipasangkan dengan nama Ahok. Kalian itu memang kalau ada berita pengennya nge-share aja dan berbasis ketidaksukaan paling gampang dimainkan. Itulah makanya kata Ustadz, ingat, jaga hati, jaga pikiran. Kalau benar ini propaganda, Anda adalah influencer gratisan. Berilmu dikit lah, bersihkan hati dikit lah. Tuh kan, jadi korban kalian. Nanti marah-marah lagi. Pokoknya kowe kerjanya marah terus. Kapan dapat duitnya? Dul, sekarang bagaimana cara menjualnya Pertamina itu? Jual perusahaan jangan bapaknya. Pejabat tinggi negara bisa ikut cawe-cawe, repot. Yang dijual cucunya. Maka karena cucu usaha yang bisa melakukan penjualan cukup komisaris dan direksi. Paham undang-undang PT kan kalian? Jadi Pertamina yang bagus kan Pertamina Hulu. Yang nanti dijual ya yang bagus. Tapi yang dicitrakan ya bapaknya yang jelek. Lalu agar cucu usaha bagaimana ini Pertamina Hulu dijualnya? Oke, ya kita mengendus apa yang akan dilakukan oleh petinggi-petinggi saat ini. Yaitu bisa saja diubah dari struktur organisasi yang dibuat holding dan subholding. Di bawah subholding ada cucu perusahaan. Inilah Pertamina Hulu. Ben ketok netral dijualnya via IPO. Yang dijual lewat IPO adalah cucu perusahaan. Kenapa kalau Pertamina yang IPO? Susah, karena harus merubah undang-undang. Kalau cucu perusahaan dijual cukup persetujuan RUPS, direksi dan komisaris. Jadi jangan-jangan sebentar lagi ada holding Pertamina yang namanya Pertamina Investment. Organisasinya kecil, tapi membuat Pertamina jadi anak usaha. Dan siapa yang punya keterampilan seperti ini? Ada di sekitar pejabat publik kah? Kalian gak bagi-bagi sih, jadi aja si Sontoloyo ini bunyi. Walau cuman asumsi, dan mudah-mudahan asumsinya salah lagi seperti biasa.